Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Holila bersama rekan saya Elsa Rahma. Kami akan menjelaskan tentang bab nikah. Kami mengambil referensi dari kitab Fathul Qorib dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah fikih. Pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian nikah. Nikah secara bahasa adalah perkawinan, berkumpul dan bersatu. Sedangkan secara syarak adalah akad yang menghalalkan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz inkah, menikahkan, atau tazwij, mengawinkan. Kemudian saya akan membahas tentang permasalahan kontemporer seputar nikah, yaitu di sini saya menjelaskan tentang nikah ijbar. Apa itu nikah ijbar? Nikah ijbar adalah pernikahan dengan dijodohkan atau pernikahan tanpa persetujuan dari anak gadis. Nah, bagaimana pernikahan tersebut menurut hukum Islam? Apa saja sih syarat menikahkan anak gadis tanpa persetujuannya? Ternyata ada 7 ketentuan yang terbagi dalam 2 kategori, yaitu syarat syah ijbar dan syarat boleh menikahkan secara paksa, syarat jawaz al-iqdam. Syarat sah ijbar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak tampak permusuhan antara sang putri dengan walinya. Yang kedua adalah calon suami adalah orang yang sepadan, kufu. Yang ketiga adalah calon suami adalah orang yang mampu membayar mahar. Kemudian syarat jawaz al-iqdam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah calon suami bukan orang yang membuat sang putri menderita atau tersiksa seperti orang buta atau terlalu tua. Yang kedua adalah sang putri tidak sedang menanggung kewajiban ibadah haji atau umroh. Yang ketiga adalah minimal dinikahkan dengan mas kawin standar. Yang keempat adalah mas kawin berupa mata uang yang berlaku di daerah tersebut. Dengan catatan, jika syarat sah ijbar tidak terpenuhi, maka akad nikah yang dilangsungkan adalah batal. Tetapi jika salah satu syarat jawaz al-iqdam tidak terpenuhi, maka hukum pernikahannya adalah sah, tetapi hukum melangsungkan akad nikah itu adalah haram. Kemudian saya akan membahas tentang hukum nikah. Hukum nikah yang pertama adalah sunnah bagi orang yang berkehendak serta cukup belanjanya. Yang kedua adalah wajib bagi orang yang cukup belanjanya dan apabila tidak menikah akan terjerumus dalam zina atau perzinahan. Yang ketiga adalah makruh bagi orang yang tidak mampu menafkahinya. Yang keempat adalah mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera menikah. Dan yang kelima adalah haram bagi orang yang niat menikah untuk menyakiti perempuan dan menyiksanya. Yang kemudian saya akan membahas tentang syarat syah menjadi wali. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik, yang ketiga adalah berakal sehat, yang keempat adalah adil, yang kelima adalah laki-laki, yang keenam adalah mempunyai hak untuk menjadi wali. Kemudian dalam pernikahan itu kan diwajibkan ada 2 orang saksi laki-laki. Nah, syarat syah 2 orang saksi tersebut adalah Islam, balik, berakal sehat, adil, laki-laki, dan mengerti maksud akad nikah. Kemudian wali yang utama. Siapa sih wali yang utama itu? Nah, di sini ada 9 wali yang utama. Yang pertama adalah ayah, yang kedua adalah kakek, bapaknya ayah, yang ketiga adalah saudara laki-laki seayah seibu, yang keempat adalah saudara laki-laki seibu saja, yang kelima adalah anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu, yang keenam adalah anak laki-laki saudara laki-laki seayah saja. Yang ketujuh adalah paman, yaitu saudara ayah. Yang kedelapan adalah tuan yang memerdekakannya apabila dia seorang budak. Yang kesembilan adalah hakim. Baik, di sini saya Elsa Rahma akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya Halila
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rukun dan syarat menikah. Rukun dan syarat menikah itu ada 5. Yang pertama ada calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga ada wali, yang keempat ada 2 orang saksi, dan yang terakhir ijab dan qabul. Yang pertama yaitu calon suami. Calon suami harus memenuhi syarat. Yang syaratnya itu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua tidak dipaksa, yang ketiga bukan mahram dari calon istri, dan yang terakhir tidak sedang melaksanakan haji atau umroh. Yang kedua yaitu adanya calon istri. Adanya calon istri memiliki 3 syarat. Yang pertama Islam, bukan mahram dari calon suami, dan yang terakhir tidak sedang melaksanakan haji atau umroh. Selanjutnya yang ketiga yaitu wali. Wali merupakan orang tua dari pihak mempelai wanita. Adapun urutan-urutan yang berhak menjadi wali, yang pertama yaitu ayah. Jika tidak ada ayah, yang kedua boleh diwalikan oleh kakek dari ayah. Yang ketiga boleh digantikan oleh saudara laki-laki seayah dan seibu. Apabila ketiganya tidak ada, boleh digantikan oleh saudara laki-laki seibu saja. Apabila keempatnya tidak ada, boleh digantikan dengan anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu. Apabila kelimanya tidak ada, boleh digantikan anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. Apabila keenamnya tidak ada, boleh digantikan oleh paman dari ayahnya. Apabila ketujuhnya tidak ada, boleh digantikan oleh tuan yang memerdekakannya. Dan apabila ia tidak memiliki siapapun, boleh diwalikan oleh seorang hakim. Adapun syarat syah wali itu ada 6. Yang pertama Islam, baligh, berakal sehat, adil, laki-laki, dan memiliki hak untuk menjadi seorang wali. Dan yang keempat yaitu adanya 2 orang saksi. 2 orang saksi itu memiliki 6 syarat. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat adil, yang kelima laki-laki, dan yang terakhir mengerti maksud akad nikah. Adapun rukun nikah yang kelima yaitu ijab dan qabul. Ijab atau penyerahan adalah perkataan dari pihak wali perempuan, dan qabul adalah jawaban dari laki-laki dalam menerima ucapan wali tersebut. Syarat-syarat ijab dan qabul itu ada 4. Yang pertama dengan kata inkah atau tazwij atau terjemahnya. Ada persesuaian antara ijab dan qabul. Yang ketiga berurut-urut dan tidak memakai syarat yang dapat menghalangi kelangsungan pernikahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hikmah disyariatkannya nikah. Yang pertama, tetap terjaganya keturunan manusia, memperbanyak jumlah kaum muslim, dan menggentarkan kaum kafir dengan adanya generasi yang berjuang di jalan Allah yang membela agamanya. Menjaga kehormatan dan kemaluan dari perbuatan zina yang diharamkan dan dapat merusak masyarakat. Terbentuknya kepemimpinan suami atas istri untuk memberi nafkah dan penjagaan kepadanya. Selanjutnya, terjaganya nasab dan ikatan kekerabatan antara satu dengan yang lainnya, serta terbentuknya keluarga yang mulia dan penuh kasih sayang, ikatan kuat dan tolong-menolong dalam kebenaran. Yang terakhir yaitu mengangkat derajat manusia dari kehidupan ala binatang menjadi kehidupan insan yang lebih mulia. Kiranya itu saja yang dapat kelompok 8 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.